بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. Bab boleh seseorang memanggil anak orang lain dengan ungkapan wahai anakku, dan dianjurkan menggunakan ungkapan itu dalam rangka untuk bersikap lemah lembut. Haddatsana Muhammad bin Al-Ghubari قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku dengan ungkapan wahai anak. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد ابن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك. قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز قال هو أهون على الله من ذلك. Dengan sanadnya kepada Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, tidak ada satupun dari orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal lebih banyak daripada aku tanyakan kepada Rasulullah. Jadi Mughirah bin Syu'bah sangat sering bertanya kepada Rasulullah tentang Dajjal. Faqala li, lalu beliau mengatakan kepadaku, ai bunayya, wahai anakku, ma yunsibuka minhu innahu la yadurrak. Apa yang membuatmu bersusah payah memikirkannya? Sesungguhnya dia tidak akan membahayakanmu. Qala qultu, lalu aku mengatakan, innahum yaz'umun anna ma'hu anharul ma'i wa jibalul khubzi. Mereka mengatakan, kata Mughirah, orang-orang beranggapan bahwa Dajjal itu membawa atau memiliki sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, huwa ahwanu ala Allahi min dhalik. Lebih dari itu sangat mudah bagi Allah. Ini Allah berikan lebih dari itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa ibnu Umair qala haddatsana Waqi' wa haddatsani Surayj ibnu Yunus qala haddatsana Hushaym قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وليس في حديث أحد
minhum qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mughirah ai bunayya illa fi hadits Yazid wahdahu. Sanadnya dengan bermacam-macam jalur, saya katakan bahwa dalam jalur ini tidak ada Nabi mengatakan kepada Mughirah, wahai anakku, kecuali pada hadis Yazid. Imam Nawawi menjelaskan, qauluhu li Anas ya bunayya wa li Mughirah ay bunayya. Ungkapan Nabi SAW kepada Anas, wahai anakku, begitu juga kepada Mughirah, wahai anakku, bi fathi ya al-musyaddada wa kasriha, ya bunayya ya bunayyi, wa quri'a bihima fi as-sab' al-aktharu bil kasr wa ba'du bi iskaniha. وفي هذين الحديثين جواز قول الإنسان غير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا بني يا ابني يا بني يا بني مصغرا. Dalam hadis ini, dalam dua hadis di atas terdapat bolehnya atau faedah bisa diambil, bolehnya seorang berkata kepada anak orang lain atau tidak kepada anaknya dengan ungkapan orang yang lebih kecil umurnya dari dia, jika mengatakan wahai anakku, atau dengan ungkapan ya bunayya. Bunayya ini musaghar, wahai anak kecilku. Boleh juga ya waladi, wahai anakku. Wa makna dalam hal ini adalah talattufun, yakni bersikap lemah lembut dengan anak-anak, berkasih sayang. Jadi mengungkapkan ungkapan itu kepada anak-anak itu ada rasa kedekatan yang memanggil kepada yang dipanggil. Rasa kasih sayang. Wa innaka indi bimanzilati waladi fil syafaqah. Ini maknanya di sini bahwa engkau wahai fulan posisinya pada diriku sama dengan posisi anakku di dalam berkasih sayang. Karena yang kecil disayangi. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kibarana wa lam yarham saghirana." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak memuliakan atau menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Jadi kita kepada yang lebih tua dari umurnya dari kita hormati, dan orang yang lebih kecil umurnya dari kita sayangi. Wa kadza yuqalu lahu wa liman huwa fi mithli sinnil mutakallim ya akhi. Begitu juga dikatakan kepada orang yang sebaya dengan yang berbicara dengan kata wahai saudaraku. Ya akhi, walaupun dia bukan saudaranya gitu. Ya, tapi saudara dan juga mungkin saudara seiman. Lil ma'na alladhi dzakarna. Tujuannya yaitu dengan makna yang telah kita sebutkan, bahwasanya engkau menurutku sama posisi dengan saudaraku. Ya, di dalam sikap lemah lembut dan kasih sayang. Wa in qasada at-talattufa
kana mustahabban kama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang bermaksud dalam memanggil itu ada dalam rangka sikap lemah lembut, maka ini malahan dianjurkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dianjurkan untuk mengasihi orang yang ada di bumi ini. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang, dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlemah lembut dengan yang lain, yang sebaya dengan kita atau yang lebih kecil dari kita, maka kita juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tua dari kita ya kita muliakan. Qaluhu fi Dajjal, perkataan atau dalam hadis tentang Dajjal, ketika Mughirah adalah orang yang sering menanyakan Dajjal kepada Nabi SAW. Lantas Nabi mengatakan, "Ai bunayya, ma yusibuka minhu innahu la yadurraka." Ya, Nabi mengatakan, apa yang menyebabkanmu bersusah payah bertanya tentang ini? Yunsibuka dari an-nasb, yakni berkasih sayang, susah payah, wa at-ta'ib wal masyaqqah, ay ma yashukku 'alaika wa yut'ibuka minhu. Apa yang menyebabkanmu bersusah payah untuk bertanya tentang ini? Qaulu sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadurraka, sesungguhnya dia tidak akan membahayakanmu. Ungkapan ini merupakan wa huwa min mu'jizatin nubuwah. Ini adalah bagian dari mukjizat kenabian yang memberitahukan tentang Mughirah itu tidak akan dibahayakan oleh Dajjal. Wa sayati syarh hadits ad-Dajjal mustaw'iban insyaallah taala حيث ذكرها مسلم في أواخر الكتاب وبالله التوفيق. Insyaallah penjelasan tentang hadis-hadis Dajjal secara mendalam insyaallah akan disebutkan, akan dibahas, di mana Imam Muslim menyebutkan hadis-hadis itu di akhir dari kitabnya. Kaum muslimin dan muslimat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah suatu hal yang asing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau sungguh di atas akhlak yang agung.
Kalau Nabi SAW memiliki akhlak yang agung, maka dialah satu-satunya contoh yang wajib kita lihat dan kita ikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Atau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik dari segala aspek kehidupan. Kalau seandainya hubungan dalam kehidupan ini dibagi kepada dua secara umum, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Rasulullah adalah orang yang betul-betul sudah menjadi hamba Allah yang memberikan atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai dia hamba. Dan di posisi-posisi tertentu yang penting, posisi-posisi yang mulia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau itu ada seorang hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan pada malam hari akan hambanya. Maka ketika kita ingin menjadi hamba Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manusia yang kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita contoh. Kalau kita ingin melihat kesempurnaan, pada dirinya ada kesempurnaan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dengan sesama manusia, dengan segala aspek kehidupan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang tepat. Ada orang memberikan penilaian negara-negara yang lebih Islami. Ya. Ternyata dimunculkan negara bukan negara Islam. Karena dia hanya melihat kepada beberapa sisi saja. Hubungan dengan manusia yang baik, kriminalnya adalah sedikit, ya, maka dia anggaplah itu adalah sudah Islami. Ternyata halal haramnya, ya tentu tidak tahu, karena mereka bukan beragama Islam. Sementara Nabi SAW telah mencontohkan semuanya dari segala aspek. Hubungan sama manusia dan juga adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Allah pun memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dari dua aspek ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebajikan, yaitu hubungan sesama manusia. Wat taqwa, yakni ketakwaan, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jangan saling tolong menolong di atas maksiat, itu adalah hubungan kepada Allah. Dan jangan tolong menolong dalam permusuhan, yaitu hubungan sesama manusia. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan pagi ini, walaupun pendek, insyaallah mudah-mudahan banyak artinya, karena bab berikutnya hadisnya cukup panjang. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kaji sedikit demi sedikit
sehingga memberikan faedah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.